Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan coach hari ini. Mungkin kita memang gak seumuran, tapi aku yakin seumur hidup kita pasti bersama. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre horor komedi yang berjudul Fright Night tahun 2011. Bercerita tentang seorang remaja yang mengetahui keanehan tetangganya karena seluruh jendela rumahnya selalu ditutupi koran, dan dia hanya keluar rumah saat malam hari saja. Siapakah sebenarnya pria misterius itu? Langsung aja kita gas ke request tebak-tebakan dari dulurku. Oke, permen apa yang besar? Ayo, jawabannya Candy Barabeder. Bica acamu, monggo sekecaaken. Di sebuah komplek perumahan, seorang remaja yaitu Adam sangat ketakutan karena seluruh anggota keluarganya telah tewas secara mengerikan dengan luka koyakan di bagian leher. Remaja ini pun berusaha kabur dan bersembunyi di bawah kasur. Namun sayang, makhluk tersebut mengetahui keberadaannya. Baru mulai aja udah bikin penasarin ya kan? Dan inilah malam yang menakutkan. Di komplek perumahan yang sama, seorang anak SMA bernama Charlie akan berangkat sekolah tapi motornya mogok, dan dia sempat menyapa Doris, mbak-mbak tetangganya yang sangat asem lehe lah pokoknya. Ibunya yaitu Jane yang melihat itu pun hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan anaknya. Di sekolah Charlie memiliki cememeu bernama Amy, juga dua sahabat yaitu Mark dan Ben. Lalu saat jam istirahat, Charlie didatangi oleh Ed, teman semasa kecilnya, sekaligus teman sekomplek juga, sekaligus teman sekelas juga lur. Usut punya usut, ternyata Adam, korban yang tewas beserta keluarganya di awal film, adalah teman masa kecil dan teman sekelas mereka juga lur. Ed mengatakan jika dia khawatir dengan kondisi Adam karena hari itu dia nggak masuk sekolah dan Ed sama sekali tidak bisa menghubunginya. Meskipun sekarang Charlie punya sahabat baru yang populer di SMA, tapi Ed mengajaknya silaturahmi ke rumah Adam saat pulang sekolah untuk mengecek keadaannya. Karena bagaimanapun Charlie, Ed juga Adam adalah teman semasa kecil, dan Ed berjanji akan menyebarkan video ketololan Charlie dahulu jika dia tidak mau ikut silaturahmi ke rumah Adam. Saat pulang sekolah, Ed sudah sampai di depan rumah Adam, sementara Charlie pulang dulu ke rumahnya bersama Amy. Terlihat ibunya Jane yang sedang ngobrol ngalor ngidul dengan tetangga baru tepat di sebelah rumah mereka, yaitu Jerry. Dan Jerry pun diperkenalkan ke Charlie juga pacarnya Amy. Tak lama kemudian Charlie langsung OTW ke rumah Adam untuk menemui Ed. Mereka pun menggedor-gedor pintu, tapi karena nggak ada yang nyaut, Charlie dan Ed pun langsung masuk lewat pintu anjing di bagian belakang rumah. Sesampainya di dalam, Ed langsung mempersiapkan persenjataannya, dan dia mengatakan bahwa tetangga baru Charlie yaitu Jerry adalah seorang vampir. Jelas Charlie menganggap perkataan Ed hanyalah lelucon belaka, namun Ed menjelaskan bahwa banyak terjadi kasus orang hilang, bahkan satu keluarganya juga ikut menghilang. Selama ini Ed dan Adam telah meneliti tentang vampir, menandai semua tempat di mana orang-orang menghilang. Juga ada seorang wanita yang mengaku berhasil selamat dari gigitan monster setelah mengubek-ubek seisi rumah yang ternyata kosong karena Adam sekeluarga sudah tewas ya kan, dan mungkin Jerry telah menyembunyikan mayatnya di suatu tempat. Sampai akhirnya Charlie dan Ed pun cekcok karena Ed sekarang lebih memilih teman-teman populer di SMA dan meninggalkan teman semasa kecilnya begitu saja. Apalagi Ed sempat membahas Amy yang mana gosipnya adalah wanita natskal. That guy, your neighbor? Yeah, he's a vampire, man. Adam and I, we graphed out all the attacks and the disappearances. Go ahead and Clark High, includes your girlfriend, by the way. Shut up, man. Evil. This was fun. Try 16. Whatever, man. Skank, man. We used to like... Sejak insiden itu, hubungan Ed dan Charlie pun semakin renggang. Ed langsung OTW pulang ke rumah, tapi Mark yang melihatnya pun sengaja membuli Ed malam-malam dengan mendorong dan akan menghajarnya. Ed pun langsung kabur melompati pagar dari rumah ke rumah. Tapi tiba-tiba
You've been watching me. I've been watching you. It seems fair. Jerry si tetangga baru sudah berada di sana lur. Dengan santainya dia terus mengejar Ed yang berusaha kabur. Sampai akhirnya Ed yang panik pun nyemplung ke kolam renang. Lalu perlahan-lahan Jerry mendatanginya. Sementara Ed terus memegang salib di tangannya. Dan yang terjadi, That looked like it hurt. Get back! How can you be like this? seperti dugaan Ed, Jerry benar-benar seekor vampir. Keesokan harinya di kelas, Charlie pun semakin curiga karena kali ini bukan hanya Adam, tapi Ed juga tidak masuk sekolah. Sepulangnya sekolah, Charlie langsung mampir ke rumah Ed dan bertemu dengan kedua ortunya yang berpikiran bahwa anaknya sudah berangkat sekolah sebelum mereka bangun. Charlie pun izin ke kamar Ed dengan alasan mau pinjam buku. Dan di sana dia melihat betapa terobsesinya Ed dengan vampir. Mulai dari catatan persenjataan untuk melawan vampir sampai sebuah situs tentang penyihir bernama Peter Vincent yang katanya bisa ilmu hitam dan mengetahui banyak hal tentang vampir. Lalu Charlie juga menemukan folder berjudul aktivitas harian Jerry, di mana Adam dan Ed mengambil video secara diam-diam apa yang dilakukan oleh Jerry. Saat itulah mata Charlie terbelalak karena dia melihat gerobak sampah dan pintu mobil yang bergerak sendiri. Namun sosok Jerry tidak nampak sama sekali. That's it right there, Adam. He does not show up on the video. He's a guy with a wheelbarrow. The horror. Dari rumah Ed, Charlie pun langsung pulang dan tiba-tiba saja Jerry datang menghampirinya. Jerry meminta beberapa botol bir karena ada tamu wanitanya yang akan datang dan Indomaret juga terlalu jauh dari komplek itu lur. Jerry pun berjanji akan membayar 2 kali lipat dari harga birnya. Dan ketika Charlie mengambil bir di kulkas dapur, dia melihat sebuah keanehan bahwa Jerry seakan-akan tidak bisa masuk melewati pintu dan hanya berdiri di luar rumah. Thanks for the beers. Setelah itu Charlie pun masuk ke kamarnya di mana Mbak Emi sudah menunggu dari tadi. Wow, sangat bebas sekali. Coba kalau di negara Wakanda habis jadi omongan tetangga sama netizen ya kan. Emi yang lagi memuncak pun ingin berazal lole saat itu juga. Tapi pikiran Charlie masih terganggu dan ingin mengintai rumah Jerry. Sampai akhirnya Charlie melihat tetangga semlehenya yaitu Mbak Doris yang ternyata dialah tamu wanita di rumah Jerry. Emi pun ngambek dan pergi dari sana karena Charlie terlalu sibuk mengintai tetangganya. Malam itu Charlie pun terus memperhatikan rumah Jerry sampai-sampai dia ketiduran dan mendengar suara jeritan wanita. Gak pakai lama saat itu juga Charlie langsung menelpon 911. Tak lama kemudian polisi pun datang ke rumah Jerry. Namun dengan lihainya Jerry berkata, "Ya wajar pak, ini tamu wanitaku teriak, tahu sendiri lah kita lagi ngapain pak," gitu bilangnya lur. Setelah polisi-polisi itu pergi, Jerry juga terlihat keluar dengan mobilnya entah kemana. Jelas kesempatan itu akan digunakan oleh Charlie untuk masuk ke rumah Jerry dan mengecek kondisi Doris. Berbekal tips bobol pintu dari artikel Google, Charlie berusaha membuka pintu rumah Jerry tapi masih belum berhasil. Lalu Charlie pun mengecek batu-batuan di depan rumah dan ternyata salah satunya adalah batu palsu tempat menyembunyikan kunci. Saat masuk ke dalam, terlihat seluruh jendelanya ditutupi cat koran atau kardus. Satu persatu ruangan pun dicek, sampai akhirnya Charlie melihat gambar aneh di ruang kerja Jerry dan langsung memfotonya. Namun tak lama kemudian Jerry pun sudah pulang. Charlie yang mulai panik akhirnya sembunyi di dalam lemari. Yang tak disangka-sangka ada pintu rahasia di baliknya. Dan ternyata
Itu adalah tempat penyekapan korban-korban Jerry, yang mana Doris disekap di salah satu ruangan. Karena terdengar langkah kaki Jerry yang mendekat, Charlie pun langsung sembunyi di ruangan yang kosong. Dia mengintip dari celah-celah pintu dan terlihat Jerry yang menggigit Doris, meminum darahnya, namun tidak sampai membuat Doris mati. Ya ibarat stok cemilan di kulkas lah lur. Setelah Doris dimasukkan ke ruangannya kembali dan Jerry keluar dari tempat penyekapan itu, gak pakai lama Charlie pun langsung buru-buru membuka pintu, yang alhamdulillahnya kali ini berhasil. Perlahan-lahan dengan sangat hati-hati dan badan panik gemeteran, Charlie pun akan membawa kabur Doris. Mereka akhirnya berhasil keluar saat sudah pagi hari. Namun Jerry yang menyadari itu hanya tersenyum tertawa karena dia tahu apa yang akan terjadi pada Doris yang sudah menjadi vampir akibat gigitan Jerry. Charlie pun memperingatkan ibunya agar jangan pernah dekat-dekat dengan Jerry. Jangan keluar malam-malam, apalagi mengundangnya masuk ke rumah tanpa memberitahu siapakah Jerry sebenarnya. Lalu Charlie langsung mencari tahu tentang sang penyihir Peter Vincent dan langsung mendatangi kediamannya dengan berpura-pura menjadi jurnalis. Sesampainya di dalam terlihat Vincent yang sedang melawan wanita vampir, tapi ya ternyata itu hanyalah akting belaka untuk acara TV. Untungnya Vincent mau diwawancarai oleh Charlie. Dia pun dibawa ke rumahnya di lantai atas yang penuh dengan barang-barang mistis seperti tarot, ouija, senjata pembunuh vampir, sampai jelangkung juga ada. Meskipun Vincent hanyalah seorang entertainer di acara TV, bahkan dia risih sama rambut palsu dan pakaian kulit super ketatnya, namun sepertinya Vincent benar-benar mendalami semua hal tentang vampir karena dia menyimpan barang-barang khusus untuk membunuh vampir. Charlie pun bertanya bagaimanakah cara membunuh vampir, dan Vincent menjawab bahwa menurut buku bisa dengan cara dibakar, dipenggal kepalanya, atau ditusuk kayu pancang tepat di jantung. Awalnya Vincent menganggap Charlie sekedar iseng bertanya, tapi begitu Charlie ingin menunjukkan beberapa bukti foto bahwa tetangganya benar-benar seonggok vampir, Vincent pun mendadak emosi. Dia tidak mau melihat foto-foto tersebut dan langsung mengusir Charlie keluar dari rumahnya. He got my friend already. I am not crazy. I got these pictures. Okay, get out. Get out of my house. Tidak ada cara lain lagi. Mau nggak mau Charlie pun akan melawan Jerry dengan cara sebisanya. Dia mulai menempel banyak salib di rumah, juga menyiapkan persenjataan seadanya. Di lain sisi, dua sahabat Charlie yaitu Mark dan Ben melihat kegilaan temannya dari jauh. Lalu tiba-tiba jendela mobil pun diketok, yang ternyata itu adalah Jerry. Dan jelas mereka pun menjadi korban selanjutnya. Hey guy. Tak lama kemudian Amy pun datang ke rumah dan bertanya kenapa akhir-akhir ini Charlie bertingkah seperti wong gendeng. Setelah itu pintu pun diketok, yang ternyata itu adalah Jerry. Bu Jane pun akan membukakan pintunya, tapi langsung dicegah oleh Charlie karena dia tahu vampir tidak akan bisa masuk rumah seseorang jika tidak diundang. Jadi kayak, oh iya silakan masuk. Nah, ada kata-kata begitu baru bisa masuk vampirnya lur, begitu. Pastinya Bu Jane dan Amy menganggap Charlie semakin tidak waras, tapi untungnya Bu Jane mengikuti kemauan anaknya dan mengabaikan Jerry begitu saja. Saat itu juga Jerry pun mengambil sekop lalu pergi ke halaman belakang rumah Charlie. Dia menggali dengan sangat-sangat cepat, yang ternyata tujuannya adalah untuk mengambil selang gas lalu dibakar dan meledakkan rumah Jerry. What is he doing in my yard? Mereka bertiga pun segera kabur menggunakan mobil, dan dengan brutalnya Jerry sempat-sempatnya melempar motor yang alhamdulillahnya tidak mengenai mereka. Kejar-kejaran pun terjadi, dan karena Jerry memblokir jalan, Bu Jane pun nekat menabraknya agar bisa lolos dari kejaran.
Tapi of course itu tidak akan bisa membunuhnya ya kan. Jerry masih gandol di bawah mobil mereka dan terus berusaha menyerang. Sampai akhirnya ada warga yang melintas dan tanpa sengaja menabrak mobil mereka. Om ini awalnya emosi karena bisa-bisanya mereka berhenti di tengah jalan. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok Jerry yang wujudnya sudah benar-benar berubah menjadi vampir mengerikan. Karena sudah terpojok, Charlie pun mengeluarkan salib raksasa untuk melawan Jerry. Terlihat dia yang agak ketakutan, namun Jerry langsung memegang salib itu hingga terbakar dengan sendirinya. Karena iman Charlie yang tidak begitu kuat, Jerry pun akan menggigit Charlie. Namun untungnya Bu Jin datang menusuk Jerry dengan kayu pancang papan reklame rumah. Tapi sayangnya tidak mengenai jantung vampir yang berada tepat di tengah-tengah tulang rusuk. Bisa-bisanya ditusuk sama papan reklame dong. Sementara itu di kediamannya, Vincent melihat foto Charlie yang ditinggalkan. Begitu dia melihat gambar aneh tersebut, Vincent pun segera membuka brankas rahasianya, mengambil kertas kuno miliknya, yang mana gambar tersebut sama persis dengan foto dari Charlie. Di lain sisi, Bu Jin harus dirawat inap karena luka di kepalanya. Dan tentunya Charlie tidak bisa melaporkan kejadian tersebut ke polisi ya kan. Karena mana ada yang percaya dengan vampir di zaman modern. Tak lama kemudian Charlie pun ditelepon oleh Vincent dan dia diminta datang ke rumahnya saat itu juga. Sesampainya di sana bersama Amy, Vincent pun menjelaskan bahwa gambar aneh tersebut adalah lambang makhluk yang berasal dari Mediterania. Makhluk tersebut biasa disebut vampir. Mereka tinggal di dalam tanah, membiarkan korbannya hidup dalam beberapa hari dan suka hidup berkelompok. Setelah itu Vincent mendapat telepon dari seorang kurir yang mau ngantar paket. Tentunya Vincent mempersilahkan kurir tersebut langsung naik ke atas. Yang ternyata itu bukanlah sembarang kurir, melainkan Ed yang tidak dibunuh tapi dijadikan vampir oleh Jerry untuk memperbanyak pasukannya. No, you said that guy. It's an invitation, Airhead. You let him turn me into this. Dengan pengecutnya, Vincent pun kabur ke ruang persembunyian dan berhasil memutus lengan Ed yang mengejarnya. Kini giliran Charlie dan Amy yang diincar, sedangkan Jerry juga sudah OTW naik ke atas. Charlie pun meminta Amy segera kabur dan dia akan melawan Ed dengan senjata kapak perang Romawi. Berkali-kali Ed terus menghindar sampai akhirnya cerot kena lehernya dan hampir putus ya kan. Sementara Amy yang berada di ruangan lain didatangi oleh Jerry yang langsung disiram oleh air suci. Berkat bantuan Amy yang memukul Ed dengan Morning Star, dilanjut dengan Ed yang menusukkan kayu pancang tepat ke jantung, Ed pun akhirnya tewas menjadi abu. Sebelum Jerry bangkit kembali, mereka berdua langsung kabur dari pintu darurat dan sampailah di ruang clubbing lantai bawah. Naasnya karena penuh lautan manusia, Charlie dan Amy pun terpisah tanpa sengaja. Lalu dengan cepatnya Jerry datang membawa Amy dan langsung menggigitnya. Yang pastinya tak lama lagi Amy akan berubah menjadi vampir. Dari sana Charlie pun kembali ke tempat Vincent untuk meminta bantuan melawan Jerry. Awalnya Vincent menolak karena ternyata dulu saat kecil kedua ortunya tewas karena dibunuh oleh vampir tepat di depan matanya. Itulah alasan kenapa banyak persenjataan melawan vampir di kediamannya. Karena Vincent tahu bahwa vampir benar-benar ada. Sebelum Charlie pergi, Vincent pun memberikan kayu pancang khusus yang sudah disucikan, di mana ketika jantung Jerry berhasil ditusuk menggunakan kayu tersebut, maka vampir-vampir lain akan berubah menjadi manusia normal kembali. Malam itu Charlie menjaga ibunya yang masih dirawat.
Lalu keesokan paginya dari subuh-subuh Charlie langsung OTW ke toko bangunan untuk membeli semua perlengkapan yang diperlukan. Dengan kostum baru, bak superhero dan panahnya, Charlie pun masuk ke rumah Jerry lalu menghancurkan semua jendela agar cahaya masuk dan lanjut mencari keberadaan Amy di ruang penyekapan. Namun tiba-tiba Amy yang ada di salah satu ruangan ditarik ke bawah tanah oleh Jerry. Ketika Charlie akan turun ke bawah menyusulnya, untungnya ada Vincent yang berubah pikiran dan akan membantu Charlie lengkap dengan segala persenjataan di bajunya. Mereka berdua pun akhirnya turun ke bawah tanah dan ternyata di sana ada ruang penyekapan yang jauh-jauh lebih besar lagi, lur. Sampai akhirnya mereka pun masuk ke salah satu ruangan dan tentunya itu adalah sebuah jebakan. Jerry yang menunggu di atas langsung melempar Vincent keluar dan kini Charlie harus melawan kekasihnya sendiri yaitu Amy. Sedangkan Vincent akan melawan belasan vampir yang selama ini telah dikumpulkan oleh Jerry dan bangkit dari dalam tanah. He's inside me now. Tepat ketika Amy akan menggigitnya, Charlie langsung menusukkan kayu pancang suci yang sengaja tidak mengenai jantungnya. Setelah itu Charlie pun segera membantu Vincent yang sedang ditumpeng massal oleh para vampir. Agar lebih efektif, dengan cerdiknya Charlie menembak lantai atas agar cahaya masuk dan beberapa vampir pun berhasil terbunuh. Terlihat vampir-vampir yang masih hidup termasuk teman Charlie yaitu Mark. Dengan jumawanya Jerry mengatakan bahwa Charlie tidak akan bisa membunuh dirinya, seorang vampir yang sudah berumur 400 tahun. Lalu Jerry mulai memanas-manasi Charlie dengan memuji-muji kecantikan dan keindahan tubuh Amy, juga sengaja bermesraan tepat di depan mata Charlie. Charlie yang tahu dia tidak bisa selamanya bersembunyi di bawah sinar matahari pun ternyata sudah menyiapkan rencana alternatif di mana baju yang dipakainya adalah baju cukup tahan api. Lalu Charlie akan membakar dirinya sendiri agar bisa menyerang Jerry karena vampir takut kepada api. Dan yang terjadi, sementara itu Vincent pun membantu dengan mengshotgun lantai atas. Cahaya yang lebih besar pun masuk mengenai Jerry dan di kesempatan itulah Charlie akhirnya bisa menusuk jantung Jerry menggunakan kayu pancang suci. Setelah Jerry tewas, alhamdulillahnya semua pasukan vampir yang masih hidup telah kembali normal, termasuk Mark dan juga Amy. Sedangkan Charlie juga selamat dari kobaran api. Di akhir film, Charlie dan Amy pun hidup seperti sedia kala. Bahkan kediaman Vincent sudah dianggap kayak rumah sendiri, lur, sampai berasal-lole di sana, lur. Buyar, pesan moral dari film ini adalah mending jadi vampir yang doyan sedot darah daripada pejabat yang suka sedot anggaran. Itu. Assalamualaikum.